Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Wah, ini gimana nih? Kalau menurut teman-teman lebih baik pasang Acerbi atau De Vrij? Tetapi kalau menurut La Gazzetta, prediksi line up-nya seperti ini teman-teman. Di Inter tidak ada perubahan line up seperti 3 giornata awal. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Jumat. Dan jangan lupa besok jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat akan ada derby teman-teman. Jangan sampai kelewatan ya, karena ini jamnya agak beda. Jarang-jarang tuh derby ada di Sabtu malam jam 11. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang pingin punya jersey away Inter yang terbaru seperti yang gue pakai ini, silakan teman-teman ikutan aja langsung tebak skor derby berhadiah jersey away 2024. Informasi lebih lanjut silakan langsung lihat di Instagram gue @cekinggita. Dan giveaway tebak skor ini teman-teman didukung juga kolaborasi dengan YouTube Update Inter. Terima kasih banyak. Oke deh, langsung aja gue mau bacain berita-berita terbaru dari klub favorit kita, khususnya terkait derby. Berita yang pertama, di international break kali ini Inter mengirimkan 17 pemain dengan total menit 1702 menit. Wah, luar biasa. Tetapi catatannya Darmian tidak bermain sama sekali. Sedangkan dari sisi Milan cuma menyumbang 14 pemain untuk tim nasional di international break kali ini, dan total bermainnya juga lebih sedikit 1200 menit. Kemudian ada satu pemain yang tidak bermain sama sekali, yaitu Malik Thiaw. Kemudian berita yang kedua, perbandingan valuasi market pemain Inter dan Milan. Total market value Inter ada di angka 549,2 juta. Sedangkan Milan sedikit lebih tinggi, 550 juta, beda 800 ribu. Di Inter, 5 pemain yang market value-nya paling tinggi ada Lautaro Martinez 100 juta, kemudian Barella 70 juta, ada Bastoni 60 juta, Calhanoglu cuma 40 juta, dan Thuram 40 juta. Sedangkan dari sisi Milan, wah ini tinggi-tinggi banget nih. Leao 100 juta, Leao valuasinya sama kayak Lautaro. Kemudian Maignan 70 juta sama seperti Barella. Kemudian Theo Hernandez 65 juta, sedangkan di kita tidak ada nih yang 65 juta. Kemudian Loftus-Cheek 40 juta, Pulisic 30 juta, kemudian ada si Cuek WWW ini 27 juta. Lanjut berita yang ketiga dari La Gazzetta dello Sport, mereka membuat artikel di kolom El Protagonista, judulnya Fratesi untuk derby. Wah, ini berita tentang Fratesi benar-benar menggema ya. 2 gol yang dicetak oleh Fratesi adalah sinyalemen kode untuk Inter. Fratesi mengatakan, Inzaghi sangat memahami karakter saya dan saya akan ada di derby Sabtu nanti. Namun teman-teman, Davide Fratesi juga mengakui bahwa saya belum berada di level terbaik untuk bisa bermain sejak menit awal. Tetapi saya ingin improve, saya ingin meningkatkan performa saya. Ketika Anda bermain di tim yang lini tengahnya terdiri dari Barella, Mkhitaryan, dan Calhanoglu, Anda harus bersabar. Lalu La Gazzetta melanjutkan, Fratesi merupakan pemain termahal kedua Serie A musim ini. Dia sudah membuktikan diri bahwa capable untuk bermain di derby. Mungkin kita tidak akan melihatnya menjadi starter di derby nanti, tetapi setidaknya dia akan masuk di babak kedua dari bangku cadangan. Menurut La Gazzetta, musim lalu Fratesi mencetak gol di San Siro baik ke gawang Inter maupun Milan. Mungkin San Siro adalah stadion milik Fratesi. Aduh, semoga dia mencetak gol ke gawang Milan ya, biar semakin menggema nih namanya. Kemudian lanjut berita yang keempat, selain Fratesi ada satu pemain lagi teman-teman yang kemungkinan besar membuat Inzaghi bingung apakah akan dijadikan starter atau masuk dari bangku cadangan, yaitu Acerbi. Seperti teman-teman ketahui ya, Acerbi adalah bek andalan Inzaghi musim lalu, berhasil mematikan Haaland. Kemudian dia juga sangat konsisten bermain sebagai center back tengah maupun center back kiri. Tetapi di awal musim ini dia belum bermain sama sekali karena cedera di pramusim di bulan Agustus, dan dia berharap bisa comeback di partai derby ini. Corriere dello Sport bilang begini teman-teman, ada sebuah godaan menyeruak di benak Inzaghi menjelang derby. Bek asal Belanda berisiko kehilangan tempatnya setelah menjadi starter di 3 partai berturut-turut dengan performa yang luar biasa. Acerbi kembali berlatih setelah absen sebulan ketika pramusim. Di international break ini, Acerbi berlatih dengan intensitas yang sangat tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi starter di derby nanti, mengingat Inzaghi sangat mengandalkan dia di musim lalu. Wah, ini gimana nih? Kalau menurut teman-teman lebih baik pasang Acerbi atau De Vrij? Tetapi kalau menurut La Gazzetta, prediksi line up-nya seperti ini teman-teman.
Di Inter tidak ada perubahan line up seperti 3 giornata awal. Di lini belakang tetap Bastoni, De Vrij, dan Darmian. Dan di lini tengah juga depan tidak ada perbedaan sama sekali teman-teman. Tidak ada nama Acerbi atau Fratesi. Tetapi teman-teman, menurut La Gazzetta, tidak menutup kemungkinan di menit-menit akhir menjelang pertandingan Inzaghi berubah pikiran, memasang Acerbi sebagai starter, tetapi ini tergantung kondisi De Vrij sepulang dari international break. Kemudian dari sisi Milan teman-teman, wah lini depannya mengerikan ya. Tidak lagi seperti musim lalu yang sangat bergantung di sisi kiri Leao. Sekarang mereka di sisi kanan punya Pulisic. Dan yang menarik, Giro Bugar kemungkinan besar main sebagai starter, padahal katanya cedera ketika membela timnas Prancis. Kemudian untuk lini tengah Milan, wah ini menarik nih, didominasi nama baru. Gua penasaran nih apakah langsung kompak dengan mentalitas tinggi. Tidak ada nama Tonali atau Benacer ya, yang selama 4 derby musim lalu selalu ada nama mereka. Kemudian untuk lini belakang ada perbedaan nih dari Milan, karena di 3 giornata awal mereka sangat mengandalkan duo Tomori dan Thiaw, tapi Tomori kartu merah sehingga tidak bermain di partai derby nanti. Kemungkinan besar tadinya dia digantikan oleh Kalulu. Tetapi Kalulu ternyata cedera, masih belum bisa dipastikan apakah akan bermain di derby atau tidak. Sehingga kemungkinan besar duet Thiaw nanti di derby adalah Kier. Kemudian berita yang keenam untuk cerwetin Inter hari ini teman-teman. Inzaghi masuk sebagai nominasi pelatih terbaik versi FIFA. Ada nama pelatih Italia lainnya yang juga mantan pelatih Inter yaitu Spalletti. Kemudian nama lainnya lagi adalah Pep Guardiola, Xavi, dan Ange Postecoglou. Gue nggak tahu nih gimana cara bacanya. Dia pelatih Spurs yang sebelumnya melatih Celtic. Gue agak bingung kenapa si Ange ini bisa masuk. Apakah Spurs bermain sebagus itu atau karena Celticnya ya? Kemudian Xavi juga gue lihat musim lalu walaupun dia juara La Liga ya, Barcelona juara La Liga, tapi menurut gue penampilannya nggak mencolok-mencolok banget. Jadi kalau melihat nominasinya ini kayaknya udah pasti Pep Guardiola nggak sih? Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, dari Transfer Market mereka memberitakan bahwa ada 7 pemain Inter yang kontraknya akan habis di tahun depan. Gila, 7 pemain. Kemudian ada 4 pemain yang akan berakhir di tahun berikutnya di 2025. Sedangkan di tahun 2026 akan ada Lautaro Martinez, Barella, dan Di Marco yang kontraknya akan habis. Sehingga nggak kaget teman-teman kalau baca berita akhir-akhir ini Inter memulai pembicaraan kontrak ya untuk Di Marco, kemudian Barella dan Lautaro. Wah, ini agak mengerikan ya teman-teman. Lautaro dan Barella kontraknya akan habis di saat yang bersamaan. Ini PR banget untuk Marotta nih, untuk segera meyakinkan mereka memperpanjang kontrak. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.